dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua serta memohon berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dengan ini saya nyatakan rapat paripurna keempat resmi dibuka dan terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Ende memastikan bahwa RPJMD ini selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga pembangunan di Kabupaten Ende terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. Kedua, identifikasi isu strategis. Pembahasan telah dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, potensi dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Ende. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan. 3. Perumusan visi misi dan sasaran pembangunan. Bapemperda DPRD Kabupaten Ende telah menelaah secara saksama rumusan visi misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Kami memastikan bahwa rumusan tersebut jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan. 4. Terkait dengan pembahasan batang tubuh rancangan peraturan daerah, Bapemperda DPRD Kabupaten Ende menyoroti beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan, yakni pokok pikiran pada konsideran menimbang. Perlu ditambahkan unsur filosofis dan sosiologis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan daerah, dan dalam dasar mengingat perlu ditambahkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan substansi rancangan peraturan daerah RPJMD sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kelima, dengan dibahasnya Ranperda tentang RPJMD ini, Bapemperda dan tim pembentukan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Ende, khususnya perangkat daerah teknis yakni Bapeda bersama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan Ranperda ini telah menyelesaikan pembahasan secara menyeluruh dan telah menyepakati substansi-substansi materi muatan yang diatur dalam Ranperda ini. Sehingga pada kesempatan ini kami Bapemperda ingin juga meminta persetujuan bersama pada rapat paripurna hari ini. Dengan adanya persetujuan bersama, maka rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti dengan melakukan tahapan harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum serta dievaluasi Gubernur NTT berdasarkan pasal 267 ayat 2 dan pasal 271 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang menyampaikan beberapa catatan maupun saran bagi pemerintah, antara lain sebagai berikut. 1. Terkait pengajuan rancangan peraturan daerah ini, kita ketahui bersama telah terjadi keterlambatan yang pada akhirnya berdampak pada proses pembahasan lembaga DPRD Kabupaten Ende. Keterlambatan tersebut terjadi oleh karena rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029 baru disampaikan oleh pemerintah kepada lembaga DPRD Kabupaten Ende melalui surat Bupati Ende nomor BU.061-BAPEDA-460-560-7 tanggal 29 Juli 2025 perihal pembahasan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2029 yang baru diterima oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Ende pada tanggal 30 Juli 2025. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa penyampaian Ranperda tentang RPJMD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat 90 hari atau 3 bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Merujuk pada tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, maka seyogyanya pemerintah sudah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029 kepada DPRD Kabupaten Ende pertanggal 20 Mei 2025. Sedangkan penetapan rancangan peraturan daerah paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 70 ayat 2
Permendagri nomor 86 tahun 2017. Yang kedua, berdasarkan uraian yang telah digambarkan di atas, maka Bapemperda DPRD Kabupaten Ende perlu menegaskan kepada pemerintah, dalam hal ini Bapeda Kabupaten Ende sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini, dan bagian hukum Setda Kabupaten Ende selaku bagian yang bertugas mengkoordinasikan pembentukan peraturan daerah di internal pemerintah, agar perlu mencermati dengan teliti regulasi yang mengatur tahapan penyusunan Ranperda, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan penetapan, sehingga berbagai persoalan administrasi sedapat mungkin dihindari dan juga tidak berdampak pada kepentingan banyak orang. Ketiga, Bapemperda DPRD Kabupaten Ende sebagai alat kelengkapan yang ditugaskan oleh lembaga DPRD Kabupaten Ende untuk membahas rancangan peraturan daerah ini sangat menyayangkan kinerja dari Bapeda Kabupaten Ende yang tidak memahami dampak dari keterlambatan proses penetapan rancangan peraturan daerah ini. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi, pemerintah belum menetapkan rancangan peraturan daerah ini, maka Bupati dan DPR dan anggota DPR dapat dikenai sanksi administrasi berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan dalam pasal 71 Permendagri nomor 86 2017. Yang keempat, dalam rapat kerja bersama dengan tim pembentukan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Ende, Bapemperda DPRD Kabupaten Ende menekankan kepada Bapeda sebagai instansi teknis agar perlu mematuhi setiap tahapan-tahapan penyusunan dokumen RPJMD sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Perjuangan. Apakah kita setuju? Setuju. Setuju. Baik. Yang berikut kepada fraksi TSI kami persilakan. Yang berikut kepada fraksi Hanura kami persilakan. Fraksi Hanura setelah mencermati, membaca dan mendengarkan langsung yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Carlos sebagai Ketua Bapemperda, fraksi Hanura menyetujui rancangan RPJMD menjadi atau ditetapkan menjadi Perda RPJMD Kabupaten Ende. Sekian dan terima kasih. Lanjut kami persilakan kepada Pak Orba. Mungkin ada satu dua hal sudah Pak Bupati yang disampaikan sebelum kita memberikan pendapat fraksi. Yang pertama, tentu kita bersyukur bahwa di tengah hiruk-pikuknya persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan daerah yang saat ini kita tahu bersama, tetapi opini DPK luar biasa bahwa kita tetap dengan membaca tanpa penyesuaian. Tentu ini tidak terlepas dari upaya maksimal dari pemerintah, dan itu patut kita beri apresiasi. Yang kedua, terhadap penurunan realisasi pendapatan maupun belanja mungkin Pak Bupati, tentu ini menjadi catatan kita bersama, baik pemerintah maupun lembaga DPRD. Tetapi yang perlu kita garisbawahi bahwa ke depan memang perlu kerja keras, karena banyak program kegiatan yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Bupati dalam tagline itu masih banyak yang perlu materialisasi, dan ini kita pahami karena memang juga keterbatasan fiskal itu membuat kita kesulitan untuk menerjemahkan banyak program kegiatan yang sudah disampaikan pada saat proses pemilihan Pak Bupati. Yang berikut, memang terkait meningkatkan PAD, penertiban aset itu memang itu sesuatu yang sudah urgent sekali. Karena kalau kita lihat bahwa biasanya kalau aset itu tidak kita manfaatkan, dari kalau bahasanya itu 1000
biarkan aset itu bekerja keras, kita tidak perlu, dan kita sini kan mungkin akan terbalik, sehingga ini menjadi catatan kita bersama, tapi tentu didahului dengan penertiban aset itu, sehingga kita melihat pertimbangan pemerintah mungkin melihat ada aset yang sifatnya memang sudah tidak produktif lagi, dan mungkin itu perlu dipertimbangkan untuk proses seperti apa nanti keputusannya, jika kita diskusikan bersama antara pemerintah dan DPRD. Kemudian terkait laporan keuangan secara keseluruhan, opini wajar tanpa penilaian itu memang sudah mungkin tahun keempat ya kita betul-betul. Nah, tetapi mungkin Pak Patri lebih tahu lah, Pak Patri lebih tahu. Dan saya tahu Pak ada senyum, saudara tahun ini ada betul ya. Nah, oleh karena itu memang kita perlu lebih disiplin lagi di dalam pertama, selain perencanaan dan penganggaran, tentu pelaksanaan juga itu tidak kalah penting. Nah, perencanaan penganggaran itu masuk. Sering kita tidak melakukan estimasi yang memang betul-betul terukur, seringnya seperti itu. Nah, di saat pelaksanaan ditambah dengan support dari teman-teman OPD mungkin atau kendala-kendala dana personal OPD sendiri, nah itu akumulasi masalah-masalah sehingga kesulitan kita untuk mencapai target baik pendapatan maupun belanja yang sudah kita tetapkan bersama. Sehingga ke depan semua ini tentu dari hulu sampai ke hilir kita tidak bisa menyelesaikan satu dua hal saja, tapi memang harus dari hulu. Perencanaan itu memang kita peranggaran juga harus berukur, harus menuju kegiatan yang betul-betul sudah disepakati bersama sebagai program prioritas. Kemudian pilihan kegiatan untuk program itu kita lakukan. Kadang-kadang program itu dikemas bagus, tetapi pilihan kegiatan tidak langsung mendukung program. Jadi di Pres 1, saya pikir itu memang terkandung maksud sebenarnya. Kita semua di daerah-daerah ini paling tidak sudah mulai berpikir tentang bagaimana kita mendisiplinkan kita di daerah. Karena kalau kita tidak terus mengikuti ini, 2026 kalau tidak salah, Pak Bupati, Pak Bupati kita semua ini sudah ada informasi efisiensi masih terus berlanjut. Nah, jadi mungkin yang kemarin-kemarin itu kita kurang disiplin, sekarang ke depan kita harus mulai belajar untuk mendisiplinkan baik diri kita sendiri sebagai penyelenggara pemerintah maupun saudara-saudara institusi secara lembaga. Kita yang tahu tentang isi dokumen kita, tentu kita yang lebih tahu. Kemudian yang berikut ada koreksi tambah kurang kalau masalah teknis seperti itu Pak Sabri. Ada beberapa jawaban sudah bagus lah, maksudnya sesuai dengan pertanyaan kita. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, tapi biarkan nanti kita coba dalam lagi nanti saat kita rapat-rapat banget dan TAPD tentang pertanggungjawaban pemerintah. Karena semua selisih ataupun kurang atau lebih di dalam laporan itu harus bisa diklarifikasi oleh TAPD dan pemerintah, sehingga tidak muncul pertanyaan mengenai. Yang berikut tentang RPJMD sendiri. Dari sekian banyak program kegiatan, saya kira dengan fiskal terbatas kita harus jeli. Tentu Pak Bupati sudah punya konsep besar fiskal terbatas. Dengan fiskal terbatas, sekarang kita lebih mengharapkan dorongan dari program kegiatan pusat itu, terutama yang program strategi nasional itu yang turun ke daerah-daerah. Mari kita tangkap peluang itu sambil kita menyelesaikan dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga ini nanti dan teman-teman Bapeda mungkin coba melihat mana-mana yang sekiranya kalau program saya akan dalam jumlah besar RPJMD, tetapi begitu di breakdown ke RKPD dan lain sebagainya. Ya ini kalau bisa langsung fokus kepada mendukung program dimaksud agar nyata kelihatan nantinya kinerja daripada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berarti pemerintah dan DPRD. Kita tidak bisa pemerintah saja, tidak mungkin. DPRD juga
tapi bagian dari pemerintah. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Tentu dan pertimbangan inilah, ya, dan kemauan baik kita bersama inilah, maka fraksi GAS, namanya aktif. Kami sangat mendukung dan rancangan peta tentang PPDB 5 tahun dengan kedepannya akan kita bangun diskusi terus terkait dengan dari Kami jelas menegaskan bahwa FPJMD itu kompas, buku suci atau pedoman bagi DPRD dan pemerintah di dalam berkarya 5 tahun yang akan datang. Memang sangat disayangkan karena waktu untuk membahas ini mengalami waktu yang sangat minim karena keterlambatan yang sudah disampaikan juga oleh Ketua Bapemperda pada penyampaian tadi. Berikut catatan fraksi Partai Golongan Karya kepada Bupati tentang ada parameter indikator realistis, terukur, agar mudah dilaksanakan karena ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daripada masyarakat Kabupaten ND dengan program-program prioritas yang tentu berdampak langsung pada masyarakat. Kami memberikan catatan bahwa dalam PJMD ini belum kelihatan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Mana sektor yang harus menjadi prioritas di saat yang kita alami seperti ini, sehingga sulit dievaluasi untuk pencapaiannya. Dan mungkin ke depan perlu penyesuaian juga tentang PJMD ini, jika ada waktu yang bagus. Seharusnya target yang dimaksud misalnya pembangunan fisik, berapa jarak atau ukuran jembatan yang mau dibangun, berapa area sawah yang mau diairi, berapa gedung sekolah yang akan dibangun, dan seterusnya, berapa pasar yang mungkin direncanakan untuk dibangun lagi, dan seterusnya, sehingga ada parameter indikator untuk kita bisa mengukur capaian kinerja daripada FPJMD yang menjadi kompas ND baru di 5 tahun yang akan datang. Tentu sebelum menyatakan sikap politik kami ingin menyampaikan dalam forum paripurna ini bahwa pemerintah dan DPRD ibarat dua sayap yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama yang harmonis dan sinergis, kedua lembaga ini akan menciptakan kebijakan yang tepat dan efektif. Dan pemerintah dan DPRD adalah dua sisi yang saling melengkapi. Dua sisi yang saling melengkapi, dua jiwa yang satu jiwa, satu tujuan untuk bersatu dalam visi misi kemajuan daerah Kabupaten ND yang kuat dan harmonis menuju ND baru 5 tahun yang akan datang. Akhirnya pada forum bermartabat ini kami dari fraksi Partai Golongan Karya memohon pernyataan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami menerima perda yang diajukan untuk menjadi kompas 5 tahun yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sikap politik fraksi Demokrat sangat setuju. Baik, terima kasih. Dari fraksi PKB Setuju ya? catatan untuk kedepannya menjadi dipikirkan kembali pemerintah tentang SDM yang menjadi keterlambatan ya, pembahasan Perda yang ada di dokumen yang tadi sudah dibacakan oleh Ketua Bapemperda, sehingga ini menjadi catatan khusus Pak Bupati, sehingga ke depan jangan sampai kita juga ada hal-hal lain yang nanti kendalanya juga di SDM. Saya yakin Pak Bupati punya rekomendasi yang banyak tentang SDM yang ada di semua UPD. Mungkin itu saja dari saya, dari fraksi Nasdem. Setuju. Terima kasih. 7 rantai tadi yang ditetapkan menjadi
Perda APBD tahun 2025-2029. Maka dengan ini agenda kita yang kedua kami nyatakan selesai. Singkat saya ingin sampaikan bahwa catatan-catatan yang telah disampaikan oleh anggota DPR tadi, saya kira pemerintah setuju ya bahwa yang pertama itu ada kita perlu memperhatikan soal akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan dan penggunaan. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Gerindra ya. Tadi sudah disampaikan semua itu ya, semua itulah yang perlu. Yang kedua soal dari Partai Golkar. Saya kira ini juga visi misi kami, dan kalau nanti tolong nanti dibaca baik-baik bahwa kami juga seperti itu ya. Keberhasilan pemerintah ini, baik pemerintah maupun DPRD ini adalah indikatornya jelas. Artinya berapa pabrik yang bisa kita bangun dalam lingkungan ini, berapa panjang jalan yang telah kita bangun atau kita rehab, ya, dan berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun dan yang kita kerjakan. Saya kira itu seperti ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus indikatornya jelas dan terukur. Kalau kita input ada output dan juga ada income, itu yang kita maksudkan di RPJMD ini. Jadi kita paling tidak 5 tahun ini pemerintah maupun dengan DPR punya legasi. Ya. Apa sih wajib kita 5 tahun ini? Makanya saya tadi bilang bahwa kita harus punya sport center, kita punya gedung serbaguna, kita punya hotel bintang 3, rasa bintang 5. Nah itu saya kira itu semua yang perlu kita kejar. Kita tahu kita anggaran sangat terbatas, tapi kita butuh bantuan, kita butuh investasi dari pihak. Nah itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah maupun DPR. Dan ukuran kekerasan itulah yang nanti jadi pertanggung kita kepada masyarakat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota ND, saya selaku Ketua DPRD Kota ND menyerahkan berita acara dan keputusan DPRD Kabupaten ND tentang persetujuan bersama antara pemerintah Kota ND dan DPRD Kota ND tentang RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029 untuk ditindaklanjuti sebagaimana. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten ini, saya selaku Bupati ND menerima berita acara dan keputusan DPRD ini untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. ETMC ini saya terima dari ASKAP itu ada RAB-nya, itu total anggaran yang dibutuhkan itu 1,5. Pemerintah dan DPR sudah menyatakan bahwa siap untuk melaksanakan. Sehingga saya minta kalian juga mendukung. Anggaran itu kita ambil dari APBD dan dari CSR. Dan APBD yang kita ambil itu
dicadangkan di TPO. Karena mestinya saya harus hibah atau hibah ke koninya kan kita masih belum ini, jadi ya dicadangkan di sana. Kalau tujuan saya sebenarnya hanya MC bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi intinya saya meminta dukungan dari kalian semua terkait dengan penyelenggaraan FMC ini. Nah, hari ini atau besok kita akan sampaikan surat kesiapan ke Askar ND dan tembusan ke ASPO.